Halo minasang, ohayo gozaimasu. Aku Anna Safitri mau bikin video tentang bahasa Jepang di bab 1, kotoba bab 1, serta materi bab 1. Dan penjelasannya ya guys, simak video aku ya guys. Yang pertama itu ada watashi. Watashi itu artinya saya. Terus watashi tachi itu artinya kami. Terus ada anata, itu artinya kamu atau kalian juga bisa. Terus anohito itu artinya orang itu. Tapi kalau anokata itu artinya lebih sopan ya guys. Bisa ngomong kayak kalau bahasa Indonesianya itu kayak beliau kayak gitulah ya. Terus ada sang. Sang itu untuk akhiran nama seseorang. Misal Anasang, Vinasang, Tiwisang, Torisang, Sonisang kayak gitu ya. Terus ada Chang. Chang itu untuk akhiran anak perempuan. Ana-chan, Feli-chan itu ya. Kalau untuk laki-laki di belakang itu kung. Sonic-kun, Okuda-kun, kayak gitu ya. Terus lanjut ada Jin. Jin itu untuk akhiran keluarga negaraan. Watashi wa Indonesia Jin desu. Terus misal watashi wa Betonamu Jin desu. Gitu ya, untuk akhiran. Tapi kalau kanjinya itu sama, Jin sama kanji orang. Terus sensei. Sensei itu guru ya guys. Sensei itu guru, kalau kyoshi untuk kalangan pribadi. Terus ada gakusai, artinya mahasiswa atau pelajar. Terus ada kaisain, pegawai perusahaan. Kalau sain itu karyawan atau pegawai gitu ya. Terus kinkoin artinya pegawai bank. Kalau isa itu dokter. Kalau dokter gigi haisa. Tinggal tambahin aja nama depannya. Terus kenkyusei itu artinya peneliti. Kalau daikaku itu universitas ya guys. Terus ada juga kotoba lain di paling atas, byoin artinya itu rumah sakit. Terus ada dare. Dare itu siapa? Hito wa dare desu ka? Misalnya seperti itu. Tapi kalau donata itu lebih sopan ya guys. Kayak tadi hito, kata itu lebih sopan. Kalau dari atau donata, donatanya yang lebih sopan gitu ya. Misal buat nanyain seseorang. Terus ada hai. Hai itu iya. Kalau iya itu tidak. Terus ada hajimemashite itu artinya salam kenal. Misal hajimemashite. Watashi wa Anna Safitri desu. Gitu ya. Terus karakimashita itu datang dari. Kalau aku kan merantau ke Jepang, datangnya berarti dari Indonesia. Watashi wa Indonesia karakimashita. Kayak gitu. Terus dozo yoroshiku onegaishimasu. Itu mohon bantuannya. Dozo yoroshiku onegaishimasu gitu. Terus ada shitsure desu ka? Itu artinya permisi, tapi untuk menanyakan hal pribadi, seperti kayak misal aku mau nanya tentang umur, shitsure desu ka? Nansai desu ka? Berapa umur kamu ya gitu. Kayak lebih ke kepo mendalami hal-hal pribadi, jadi pakainya shitsure desu ka gitu kan. Terus ada onamae wa, itu siapa nama kamu? Onamae wa dare desu ka? Lebih sopannya lagi onamae wa donata desu ka? Gitu. Terus kochirawa san desu, berarti ini adalah tuan atau nyonya. Berarti kochirawa anasang desu, berarti ini adalah saudara Ana, gitu ya. Terus di sini juga ada sapaannya seperti yang aku lakuin setiap hari itu. Ohayo gozaimasu, artinya selamat pagi. Konnichiwa, selamat siang. Konbanwa, selamat malam. Shitsureshimasu itu paling setiap hari aku ucapin. Kalau mau lewat, mau apa itu kayak shitsureshimasu, pasti itu dilakuin dimanapun. Terus lanjut ya, di materi bab 1 ini aku mau jelasin yang pertama. Tadi kan kotoba bab 1-nya. Yang ada di kotoba bab 1 tadi aku udah bacain ya guys. Kalian bisa pelajarin sendiri. Terus lanjut di materi bab 1. Kalau baca kan harus, sebelum kalian baca tuh harus belajar dari baca hiragana sama katakana ya. Lanjut ke materi bab 1.
Yang pertama adalah kata benda ditambahi partikel wa, terus kata benda lagi, belakangnya des. Jadi, wa di sini itu kan huruf H, tapi kalau di kalimat dibacanya itu partikel, dibacanya wa. Bukan huruf wa ya, tapi hurufnya H, tapi dibaca wa, karena itu partikel. Jadi, partikel di sini, partikel wa di sini fungsinya untuk menjadikan itu sebagai topik kalimat. Contohnya, watashi wa anasang desu. Di situ kalimat atau hurufnya itu kan H, hurufnya H, tapi dibaca itu wa, karena itu sebuah partikel. Ditambahi belakang des, itu lebih sopan. Lanjut, des pada kalimat yang diikuti ini menunjukkan kepastian atau kesopanan untuk terhadap kalau kita lagi kaiwa, berbicara dengan orang lain, dan kalimatnya itu positif. Contohnya ya, watashi wa kaisain desu. Berarti saya adalah pegawai perusahaan. Titik, kayak saya seorang pegawai perusahaan. Tapi kan kalau di Jepang tuh harus sopan ya, jadi tambahin des gitu loh. Lanjut, paham gak di sini? Sampai gitu paham ya. Lanjut. Materi 2 yaitu kata benda 1, terus partikel wa, kata benda 2, terus ja arimaseng. Tadi kalau yang belakangnya des seperti itu menunjukkan kalimat positif. Tapi kalau belakangnya itu ja arimaseng, itu artinya bukan. Contoh, ja arimaseng adalah kalimat negatifnya dari des. Tadi yang materi pertama ya. Contohnya, watashi wa gakusei ja arimaseng. Gakusei di sini artinya apa? Coba ingat-ingat kodomo yang tadi, ja arimas. Gakusei itu artinya mahasiswa atau pelajar. Karena ja arimasengnya itu sendiri negatif atau bukan, berarti artinya saya bukan seorang pelajar. Berarti watashi wa gakusei ja arimaseng. Ja arimasengnya itu bukan, berarti saya adalah bukan seorang pelajar. Kayak gitu ya. Contoh lagi juga misal watashi wa saja arimaseng. Berarti saya bukan seorang dokter. Gitu. Paham ya? Lanjut ke materi 3. Lanjut ya ke materi 3 yaitu kata benda 1, terus kata benda 2 ditambah deska. Itu untuk bertanya sesuatu ya. Misal di akhir kalimatnya itu deska, berarti menanyakan sesuatu. Misal, anasang wa sensei deska. Jadi, apakah saudara anasang seorang guru? Terus misal lagi, hai, misal jawabannya positif. Hai, anasang wa sensei desu. Berarti itu kan kalimatnya positif dan kalimatnya benar. Tapi kalau kalimatnya salah, iye, anasang wa sensei ja arimaseng. Seperti itu ya. Terus lanjut materi 4-nya itu mo. Tapi mo itu dianggap itu seperti juga. Tapi harus predikatnya sama. Misal, anasang wa issa desu. Soni-sang mo si issa desu. Tapi itu kan sama-sama issa, sama-sama dokter. Jadi bisa pakai mo. Tapi kalau predikatnya beda, misalkan saya seorang guru, kalau Sony itu bukan seorang guru, tapi seorang dokter. Berarti anasang wa sensei desu. Sony-sang wa sensei ja arimaseng. Seperti itu ya guys. Maaf ya guys kalau videonya masih acak-acakan, karena aku masih belajar ya guys. Makasih yang udah nonton video aku. Arigatou gozaimashita.